so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Soliha dengan NIM 2286206012 dari Prodi PGSD 2022C sore. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA untuk memenuhi tugas UAS dari dosen saya, yaitu Ibu Eri Rahmawati MPD. Kegiatan praktikum yang saya lakukan yaitu perubahan wujud zat. Yang pertama ada membeku dan mencair, yang kedua menyublim, yang ketiga menguap dan mengembun. Yang pertama saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu membeku dan mencair. Tujuannya sendiri untuk mengetahui perubahan zat wujud padat menjadi cair. Teori dasar dari perubahan wujud membeku dan mencair yaitu perubahan wujud zat padat atau beku menjadi cair disebut dengan mencair. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan atau menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Saat zat padat menerima kalor atau panas, maka ia akan berubah wujud menjadi cair. Sebaliknya, ketika zat melepaskan kalor atau mengalami pendinginan, maka zat cair akan berubah wujud menjadi padat atau membeku. Selanjutnya, alat dan bahannya yaitu lilin, yang kedua korek api, yang ketiga wadah tahan panas. Untuk lilin, di sini saya menggunakan tutup kaleng bekas. Selanjutnya, nyalakan lilin menggunakan korek api, lalu kita lihat tetesan dari lilin tersebut. Dari hasil pengamatan saya yaitu tadi membeku dan mencair menggunakan lilin, yaitu yang terjadi pada saat lilin sudah terbakar, lilin akan mencair karena adanya energi panas yang berasal dari api yang menyebabkan suhunya naik sehingga lilin atau benda padat terbakar dan kemudian meleleh atau mencair. Selanjutnya, tetesan lilin yang jatuh ke bawah. Mengapa mengeras kembali? Karena lelehan lilin tersebut jauh dari sumber panas atau energi panas api, sehingga suhunya menurun yang menyebabkan lelehan benda cair tersebut akan mengeras atau berubah menjadi lilin kembali. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat ini disebut membeku. Kesimpulannya adalah proses yang terjadi pada pembakaran lilin merupakan perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud dari lilin cair menjadi padat atau membeku, dan lilin yang meleleh akan berubah wujud menjadi cair. Perubahan wujud lilin jika dipanaskan menggunakan api disebut dengan mencair. Yang kedua, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yaitu menyublim. Tujuannya sendiri untuk mengetahui perubahan wujud zat padat menjadi uap. Teori dasar dari menyublim sendiri adalah menyublim perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan atau menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Saat zat padat menerima kalor atau panas, maka ia akan berubah gas atau menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang disimpan pada lemari pakaian lama-lama akan habis.
Ini adalah alat dan bahan untuk menyublim. Yang pertama kapur barus, yang kedua tempat untuk menaruh kapur barus yang nanti kapur barus tersebut akan dihaluskan. Selanjutnya cara kerja yang pertama adalah menyiapkan sebuah kapur barus, lalu menghancurkan kapur barus menjadi serbuk kecil. Ini sudah saya hancurkan. Yang ketiga, menuangkan serbuknya ke tempat. Lalu kita amati apa yang terjadi pada serbuk kapur barus tersebut jika dibiarkan lama terkena udara. Dari hasil pengamatan saya menyublim tadi adalah mengapa serbuk kapur menghilang setelah dibiarkan lama terkena udara. Jawabannya karena kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah wujud menjadi gas. Kesimpulan dari menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contoh menyublim yaitu pada kapur barus yang dibiarkan pada ruang terbuka lama-lama akan habis. Kegiatan yang ketiga atau yang terakhir saya lakukan yaitu kegiatan praktikum menguap dan mengembun. Tujuannya sendiri untuk mengetahui perubahan wujud zat gas menjadi cair. Teori dasarnya yaitu menguap perubahan wujud zat dari cair menjadi gas, mengembun perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Perubahan wujud zat sebenarnya terjadi karena adanya pengaruh energi panas atau kalor. Ketika suatu zat atau benda melepaskan atau menerima kalor, maka ia akan mengalami perubahan wujud. Jika zat cair menerima kalor, maka ia akan berubah wujud menjadi gas atau menguap. Sebaliknya, ketika zat melepaskan kalor, maka zat gas akan berubah menjadi zat cair. Ini adalah alat dan bahan untuk praktikum menguap dan mengembun. Di sini ada termos, lalu tutup gelas dan gelasnya. Dan di termos juga sudah saya siapkan air panas. Selanjutnya cara kerjanya yaitu menuangkan air panas ke dalam gelas. Kita buka dulu, kita tuangkan ke gelas. Selanjutnya kita tutup gelas menggunakan tutup gelas. Tunggu beberapa menit dan perhatikan apa yang ada pada tutup gelas tersebut. Hasil pengamatan dari kegiatan praktikum saya yang mengembun dan menguap adalah mengapa di permukaan air panas yang dituang ke gelas terdapat udara seperti asap putih. Karena terjadinya proses penguapan yang berasal dari air yang dipanaskan. Mengapa terdapat air di permukaan bagian dalam penutup gelas pada saat gelas berisi air panas ditutup? Karena ketika air panas tersebut ditutup, gas atau uap air tidak bisa keluar sehingga terbentuklah titik-titik embun pada permukaan tutup gelas tersebut. Kesimpulan dari hasil kegiatan menguap dan mengembun adalah menguap adalah perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya adalah menuangkan air panas dari termos ke dalam gelas terdapat asap putih karena terjadinya proses penguapan. Mengembun adalah perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah tutup gelas yang berisi air panas karena saat air panas ditutup, gas atau uap air tidak bisa keluar sehingga terbentuk titik-titik embun pada permukaan tutup gelas.
Sekian dari hasil praktikum yang saya lakukan. Bila ada salah kata dan tindakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.